Saya Bapak. Bapak. Ya. Makanya saya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang diyakini kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi sekarang Bapak langsung aja kita hadiran. Siapa yang tidak masuk? Banyak. Tolong. Siapa? Bapak apa kabar? Terima. Bisa. Jadi mulai dari Lia Mela, Hadir Pak. Rasmawati, Hadir Pak. siapa lagi kawan? Oke, semuanya masuk ya. Nah, udah pada siap untuk belajar? Siap. Siap-siap tapi mana ini sebenarnya? Oke, kita sebaik dulu aja, kita main game, kita bakar dulu semangatnya. Coba berdiri dulu, anak-anak. Oke, kita simpan aja. Kalau Bapak bilang pegang hidung, pegang hidung. Kalau Bapak bilang pegang telinga, pegang telinga. Itu aja. Ya. Oke, Bapak bilang pegang hidung. Bapak bilang pegang telinga. Bapak bilang pegang mata. Ayo. Oke, Bapak bilang pegang alis. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Dah. Oke, jadi pertemuan sebelumnya ada yang enggak Bapak pernah bahas tentang materi apa? Nah ini Pak. Ya, silakan Bapak. Jadi untuk hari itu kita membahas tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika dan juga beragama. Ya. Nah, apa yang kamu ingat tentang materi itu? Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan satu semboyan negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Gitu. Jadi terus kalau keberagaman merupakan segala perbedaan dari suatu masyarakat dan suku ras dan lain-lain. Nah, tidak ada lagi yang bisa yang masih ingat? Tidak ada. Oke, kalau begitu Bapak lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang gotong royong. Jadi manfaat kita untuk belajar tentang gotong royong ini. Oke, materi kita saat ini adalah tentang gotong royong. Jadi apa sih manfaat kita belajar gotong royong itu? Yang pertama, manfaat kita bisa dekat dengan masyarakat, bisa bermanfaat untuk membuat misal kita itu bangun masjid. Nah, manfaatnya tentu saja nanti ada masjid tempat kita beribadah seperti itu. Terus tujuan kita gotong royong ini untuk mempermudah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang awalnya berat menjadi ringan gitu. Contohnya kita bangun masjid. Kalau satu orang yang melakukan atau ikut membangun masjid itu pasti bakal berat. Tapi kalau banyak orang yang ikut melakukan gotong royong untuk membangun masjid pasti kerjanya bakal mudah. Ya, gitu. Jadi pertanyaannya, Bapak baru ingin nanya dulu nih, apa itu gotong royong? Bersama Pak. Coba angkat tangan. Angkat tangan, ya silakan. Baik. Royong itu kan bersama. Bekerja sama, tidak ada lagi. Ada. Oke. Ada yang pernah melihat atau ikut kegiatan gotong royong itu? Ada. Nah, coba angkat tangan. Bapak pengen dengar. Gotong royong Iya, membersihkan masjid, Nah, membersihkan tidak. lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Ya. Terus ada lagi yang pernah ikut atau melihat kegiatan gotong royong? Gak ada. Oke. Jadi banyak sekali kegiatan gotong royong itu ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah, dan juga ada yang di lingkungan masyarakat. Gitu. Jadi contoh kegiatannya itu apa saja? Nah, ini Bapak mau bahas. Ini tujuannya kita sudah Bapak sudah jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang saya lihat. Gambar pertama ini. Gambar apa? Sampah. Nah, sampah ini. Kira-kira kegiatan gotong royong apa yang cocok untuk membersihkan sampah ini? Bakti sosial. Sosial. Nah, yang kedua ini apa? Sungai. Sungai yang banyak sampah. Kalau banyak sampahnya berarti sungainya
jadinya banjir. Nah ini kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk melakukan gotong royong untuk membersihkannya? Seperti apa? Ada masyarakat. Membersihkan bersama-sama, kita apa lagi? Ada pada Ada wara. Oh, yang di TikTok itu ya? Oke. Nah, yang ini yang terakhir. Tahu katanya masalah apa ini? tahu. Apa? Atau harus diberangkatkan sama bocil-bocil. Ini di rumah ya? Ya. Jadi gimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Kita mesej. Ya, Ini ruang tamu ini. Yang ini ruang tanaman depan. Ini dia berantakan. Nah, jadi ini kan kita tahu sampahnya banyak, jadi sampahnya banyak dan juga sampahnya banyak. Jadi gimana cara kita agar kegiatan ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan gampang dan mudah. Jadi kita ajak warga masyarakat, kita ajak teman-teman, kita ajak keluarga untuk membersihkannya. Nah itu dari implementasian gotong royong. Itu sedikit penyampaian dari Bapak. Nah sekarang Bapak pengen adik-adik siswa untuk menyimak video ini dan nanti misalkan tadi kesimpulannya ya. Silakan disimak anak-anak. Oke, itu sudah video pembelajaran dari Bapak. Jadi anak-anak ada yang bisa bantu Bapak untuk memberikan kesimpulan dari video ini? Saya Pak. Ya silakan Pak Wiyah. Jadi yang dapat kita simpulkan dari video ini kita bisa mengetahui bisa mengambil apa dari para gotong royong yang pertama yaitu memiliki rasa kerjasama untuk dalam kolaborasi dalam kerjasama, kemudian pada lingkungan, pada sesama warga, kemudian bagaimana kita berbagi tenaga, berbagi usaha dalam setiap pekerjaan yang bersama-sama. Nah, benar. Jadi memang ada 3 poin kecakapan yang bisa kita ambil dari gotong royong itu. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi seperti yang disampaikan oleh Pak Wiyah tadi. Jadi sekarang Bapak mau membagi adik-adik atau siswa-siswi sekalian dari 3 kelompok. Jadi 3 kelompok 1 sampai sini, kelompok 2 ini sampai lapangan, kelompok 3 sampai air sama aturnya. Jadi Bapak sudah bagikan kelompok. Jadi tema dari kelompoknya ini untuk kelompok 1 tentang gotong royong di lingkungan masyarakat, kelompok 2 gotong royong di lingkungan keluarga, dan yang kelompok terakhir gotong royong di lingkungan sekolah. Jadi tugasnya apa Pak Guru? Jadi bisa nanti strategi presentasi ini menjadi gotong royong di lingkungan sekolah misalnya. Kemudian tulis nama kelompok kelasnya, nama kelompok. 3 poin itu apa? Yang pertama itu masalah apa yang kalian lihat di masyarakat itu, misal sudah tersumbat kayak tadi itu. Kemudian kegiatan gotong royong apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu, misal kerja bakti. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai apa yang siswa-siswi itu bisa dapat dari kegiatan gotong royong itu. Nah itu saja cuma 3. Jadi silakan kerjakan menggunakan Canva. Gimana ya? Oke, 15 menit. Bapak kasih 15 menit waktu untuk diskusi dan bikin kegiatan kerja kelompoknya. Oke, dimulai dari sekarang. Gimana? Kita buka Canva dulu. Ini kamu cari template-nya, kemudian kita pakai. Nanti dari bawah teksnya ya. Kita cari fotonya di Google nggak apa-apa. Nomor 2 ada Ini Pak, gimana caranya ini Pak? Gimana beliau? Itu cara gimana? Oke, coba. Apa ya Pak? Kita pakai kegiatan Canva. Oh, gini-gini Pak. Jadi di sini kita mencari template-nya dan pilih salah satu yang mana yang bagus. Kemudian diskusikan apa yang mau
Di sini silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang Bapak menunjuk satu orang untuk presentasi di depan. Silakan Mbak Dia di presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. yang hasil dari analisis saya terkait bagaimana gotong royong dan apakah saya memiliki pengalaman terkait gotong royong. Jadi di saya itu sedang membangun yang namanya pesantren, bukan pesantren tapi di sekolah itu. Jadi di sana kita sebagai warga sekitar bermusyawarah bagaimana bisa mewujudkan usaha tersebut dengan cara kita bergotong royong mengeluarkan dana, tenaga, dan usaha dari setiap masyarakat setempat. Jadi pada saat kegiatan berlangsung itu kita itu warga setempat itu kayak saling membantu, saling membantu supaya itu bisa bekerja sama dalam usaha seperti mengancurmen, terus itu apa namanya? Yang ini mengecor, ada yang ibu bisa ini mengunjau batu, mengangkat batu supaya diantarkan ke bapak-bapak yang lagi bangun. Jadi nilainya itu ada nilai kolaborasi, ada nilai kepedulian, dan nilai berbagi dan kerjasama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat dia. Oke. Jadi kerjanya saya apresiasi bagus semua. Jadi sekarang Bapak ingin tugasnya ini tidak diberi ke Bapak, tapi dicetak kemudian dipajang di mading. Nanti Bapak lihat dan Bapak kasih nilai begitu. Oke, berarti? Ya. Oke. Jadi itu saja adik-adik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Bapak ingin satu orang untuk evaluasi dulu, ngasih kesimpulan Bapak tentang materi yang kita dapatin dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Eva coba untuk kasih Bapak kesimpulan tentang apa yang kita dapatin dari materi pertemuan kali ini. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan, kita sudah menyimak video juga, dan kita sudah melakukan presentasi diskusi di depan. Sekarang Bapak mau nanya nih, apa manfaat kita untuk mempelajari tentang gotong royong? Saya Pak, Ya, silakan. ada manfaat yang bisa kita pelajari dari gotong royong adalah bisa saling berbagi, bisa berkolaborasi, mencapai tujuan dengan efektif dan efisien Pak. Pinter. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, pinter. Udah? Oke, pelajaran kita untuk hari ini cukup untuk materi gotong royong yang tempat tugasnya. Dan yang terakhir, Bapak mau ingetin, minggu depan kita belajar tentang norma dan keadilan. Oke, jadi tolong dipelajari, tolong cari-cari dulu di Google atau belajar di buku tentang norma dan keadilan. Oke, nanti minggu depan kita diskusi seperti tadi lagi. Oke, Pak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya materi kita pada hari ini tentang gotong royong itu sangat penting untuk kita aplikasikan atau implementasikan dalam kehidupan kita, karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti membutuhkan pertolongan orang lain supaya kegiatan kita itu cepat selesai atau itulah. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi yaitu tentang percakapan dalam gotong royong. Yang pertama kolaborasi, berbagi, dan kepedulian. Itulah yang nanti kalau kita gotong royong itu yang diperlukan dan didapatkan. Mungkin hanya itu Pak. Oke, pintar. Bapak rasa adik-adik atau anak-anak sekalian sudah mengerti tentang gotong royong ini. Dan jangan lupa nanti tugasnya itu diprint dan di mading ya. Jadi oke, gitu saja. Sekarang Bapak sebelum menutupnya, Bapak mau kita berdoa dulu sebelum pulang. Oke. Silakan Mbak Wan.
Marilah kita berdoa menurut agama yaitu iman, berasisan. Oke, dari topik pemidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.